إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab Bas Fikih Syafi'i karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullah ta'ala, masih di syarat sah salat yang ketujuh, yaitu baju, badan dan tempat harus suci dari najis. Masih permasalahan seputar najis yang berkaitan dengan orang yang sholat. Kita lanjutkan apa yang disampaikan musannif. Beliau rahimahullah mengatakan, wala yaduru muhadzatun najasati min ghairi isobatin fi ruku'in au ghairihi. Yaitu tidaklah mengapa, tidaklah mengapa muhadzatun najasah, sejajar, najis sejajar dengan badan atau sesuatu yang dibawa orang ketika sholat, min ghairi isobatin, tanpa terkena najis ketika ruku atau selain ruku, meskipun bergerak, benda tersebut bergerak, bergerak sesuai dengan pergerakan orang yang sholat. Jadi tidaklah mengapa muhadzah, la yaduru muhadzatu an-najasati min ghairi isobatin. Tidaklah maka la yaduru muhadzatu an-najasati min ghairi isobatin. Tidaklah mengapa, yaitu najis sejajar dengan orang yang sholat tanpa menyentuh ketika rukuk. Jadi misalnya begini, ini kita sholat, ketika kita rukuk, misalnya di sini ada najis, tapi kan ini sejajar dengan najis, tapi kan nggak terkena najis, tidak menyentuh, maka di sini dikatakan tidak mengapa. Dicontohkan seperti kabisat yusoli alaihi bitorfihi khobas, seperti hamparan, sholat di atas hamparan tersebut ujungnya ada najisnya, itu tidak mengapa. Jadi karena apa? Ketika ini sholat, kita nggak bersentuhan, tapi sajadahnya, hamparannya di situ misalnya di ujungnya ada najis. Nah, itu dicontohkan di surah Kalim tidak mengapa. Karena apa? Tidak bersentuhan, tidak bersentuhan. Kemudian beliau mengatakan watajibu izalatu al-washmi illam yakhaf mahzuran min mahzurati at-tayammumi. Wajib menghilangkan wasm, yaitu tato, ilam yakhaf, jika tidak khawatir, yaitu mahzuran, hal-hal yang membahayakan, yaitu dari atau berupa hal-hal yang membahayakan sehingga membolehkan tayamum, sehingga membolehkan tayamum. Jadi ini wasem ini dia di situ ada najisnya, karena di sini di fikih disebutkan tato itu di situ ada menancapkan jarum ke daging kulit, sampai berdarah.
Kemudian di situ dimasuki satu zat lain, misalnya disebutkan di sini macam satu warna, ya, unsur warna, kemudian atau celak atau semisal itu, ya. Sehingga nanti akhirnya terkena najis. Benda tadi kan berarti terkena najis, ada darahnya di situ. Terkena apa? Najis. Sehingga hukum asalnya ini harus dihilangkan. Kalau nggak membahayakan, misalnya ketika dihilangkan, ya, nanti dihilangkan menyebabkan misalnya cacat atau aib di bagian luar, ya. Jadi karena tato ini cara pembuatannya tadi, ya, menancapkan satu jarum, ya, kemudian di kulit, darahnya kan keluar, ya, kemudian bukan hanya tancapkan tapi di situ dikasih bahan fisik apa, ya, macam pewarna gitu atau macam celak, ya, sehingga di situ masih ada bekas najisnya, ya, maka wajib dihilangkan dengan syarat atau dengan catatan jika tidak khawatir terkena doror, ya, misalnya dorornya nanti kulitnya jadi cacat, warnanya berubah jadi jelek, dan di bagian tubuh anggota di anggota tubuh luar yang biasa nampak, jadi kalau di dalam nggak berarti harus dihilangkan, meskipun misalnya di dada ini bagian yang tidak biasa nampak, sehingga kalau di situ nanti kalau dihilangkan menyebabkan kulitnya jadi menghitam misalnya, jadi beda sendiri dengan warna kulit lainnya, maka harus dihilangkan, ya. Tapi kalau di bagian yang nampak, yang biasa nampak, di tangan yang biasa nampak misalnya, maka di situ kalau nanti menyebabkan cacat yang aib, yang itu nanti aib parah, nampak mencolok, maka di situ dikatakan tidak mengapa, ya. Karena tadi intinya tidak khawatir terkena bahaya atau doror yang membolehkan apa? Tayamum, ya. Jadi doror tayamum itu apa? Misalnya jadi sakit, ya, sembuhnya lama, ya, dan yang lainnya. Ya, watajibu izalatul wasmi illam yakhaf mahzuran min mahzurati tayamum. Kemudian wayu fa'an mahal istijmarihi, atau di sini ada faedah, ya, berkaitan dengan bersambungnya, ya, anggota tubuh dengan suatu yang najis. Di Busra al-Sultan walau wasolat al-mar'atu sya'raha bi sya'rin najisin sarin adami walau min sya'riha haruma. Seorang perempuan kalau menyambung rambutnya dengan rambut yang najis atau rambut manusia asli, meskipun rambut manusia itu sih berasal dari rambutnya sendiri, ya, rambutnya panjang dipotong kemudian nanti disambungkan, ya, entah dibuat seperti apa, disambung, hukumnya haram meskipun apa? Meskipun dengan izin suaminya, karena izin suami itu mempengaruhi, ya, mengaruhi status perbuatan seorang istri, karena termasuk yang memuliakan anggota tubuh itu tidak digunakan tapi dikubur. Tapi kalau menyambung rambut suci tapi bukan rambut yang asli, ini boleh kalau dengan izin siapa? Suami, ya. Jadi ini mungkin hanya tambahan saja. Di menyambung perempuan menyambung sya'ruha, ya, maka di sini bisa kita lihat rinciannya.
Ini berkaitan dengan apa namanya, menyambung dengan suatu yang najis. Ya, ini kan melebar, pembahasan pelebaran saja. Faedah tambahan, ya, kalau dia perempuan menyambung rambutnya dengan rambut yang hukumnya najis. Ya. Nyambung dengan bisa'rin najis, dengan rambut au sa'rin adami, au sa'r adami, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Oke, hukumnya haram. Maka hukumnya yahrum, haram, walau biizni halilihi. Hukumnya haram. Kalau dengan sa'run tohir ghairu adami, bisa'ar tohir ghairu adami. Jadi ini rambut buatannya, jadi bukan rambut asli. Kalau sa'run adami itu rambut asli. Ini hukumnya bagaimana kalau yang ini, ya, rambut buatan? Maka hukumnya boleh dengan izin suami. Jaza bi idzni haliliha. Ini haliliha, ya, suaminya. Kemudian yang ketiga, bi khuyutin bi khuyuti harir. Apa namanya? Benang-benang sutra. Ya, benang-benang apa? Sutra. Maka di sini boleh. Jaza walau bi ghairi idzni halil. Bi ghairi idzni haliliha. Ya. Disambung dengan benang-benang sutra. Nah, dikatakan di sini boleh meskipun tanpa izin suami. Kemudian beliau mengatakan wa yu'fa an mahallistijmarihi. Dimaafkan yaitu tempat yang terkena bekas apa? Cebok dengan batu. Ya. Misalnya dengan batu. Ini dia dimaafkan, yaitu fi haqqi nafsihi, untuk dia sendiri, wa in intasyara bi araq, meskipun menyebar dengan apa? Keringat, selama tidak melewati sofhah dan hasyafah. Alasannya karena masyaqqah untuk menghindarinya. Jadi padahal itu boleh, cebok dengan batu. Jadi cebok dengan batu kan boleh meskipun ada air. Nah, kemudian batu ini tidak bisa menghilangkan najis secara total. Artinya apa? Bekas najis nggak bisa hilang. Tapi kalau fisiknya bisa. Kalau air bisa menghilangkan fisik dan bekas. Kalau batu nggak bisa. Batu bisa menghilangkan fisik, zat najis, tapi bekasnya nggak bisa. Jadi masih ada bekas-bekas macam warna, rasa, bau. Itu. Nah, ini dimaafkan. Bagi orang yang cebok dengan batu dimaafkan. Nah, bagi dia sendiri, ya, dimaafkan. Meskipun kemudian bekas-bekas ini kena keringat menyebar, ini tetap dimaafkan karena apa?
susah untuk menghindarinya. Tapi dengan catatan tidak melampaui, tidak melewati sofhah. Sofhah adalah bagian belakang pantat yang ketika berdiri itu menutup. Ya, ketika duduk terbuka terlihat. Ini sofhah. Jadi catatannya itu dimaafkan kalau tidak melewati sofhah. Sehingga di luar sofhah adalah ketika bagian pantat yang selain sofhah adalah ketika berdiri itu ya kelihatan dia tertutup. Nah itu kalau sampai situ tidak termaafkan. Termaafkan kalau tidak melampaui sofhah. Atau kalau depan yaitu hasafah, tidak melampaui kepala zakar. Ya. Jadi orang yang cebok dengan batu itu masih ada bekas-bekas najis. Sholatnya sah tidak? Sholatnya sah. Jadi imam sah. Tapi bedanya kalau kita menggendong, membawa orang yang cebok dengan batu. Jadi ada anak kecil cebok dengan batu. Berarti ada bekas najisnya. Kita bawa. Tidak sah, sholat kita batal. Jadi bekas najis dari cebok dengan batu dimaafkan khusus bagi orang yang cebok dengan batu. Bagi orang lain tidak dimaafkan. Kita kan nggak cebok dengan batu. Teman kita cebok dengan batu. Teman kita sholat sah, tapi kalau kita membawa teman kita ketika sholat, nah tidak sah. Atau kita memegang dia, jadi tidak sah sholatnya. Atau dia megang kita, ya, amsakabi al mustajmir, ya. Itu tidak sah. Atau kita sholat, ya, memegang atau membawa orang yang di situ terkena najis, ini juga gak sah. Misalnya yang sering terjadi, kita punya anak kecil yang biasanya bawa pakai popok. Di popoknya ada najis. Kok kita sholat menggendong anak kita, tidak sah sholatnya. Ini namanya sholat dengan membawa najis. Jadi harus dipastikan kalau misalnya menggendong anak kecil, dia pakai popok, ya mungkin pertama kali dipakai atau dipastikan itu tidak tidak ada najisnya. Ya, untuk hati-hatian adalah seperti itu. Jadi kalau di situ ada najisnya, kemudian kita gendong, maka tidak sah. Maka tidak sah. Demikian pula di Pusara Akhlak disebutkan membawa hewan, ya contohnya, membawa hewan yang disembelih, meskipun hewannya itu bisa dimakan dagingnya, ini juga tidak sah. Karena di hewan tadi mengandung kotoran-kotoran. Ini contoh saja ya. Orang sholat membawa ayam misalnya. Ayam bisa dimakan disembelih sah, halal. Tapi ada kotoran di situ, ini membawa. Karena dia mati posisinya. Dia posisinya mati. Atau membawa mayat, ini juga hukumnya sama dengan membawa orang yang cebok dengan batu, menyebabkan tidak sah. Nah bedanya kalau membawa orang hidup. Orang hidup itu bawa kotoran. Kalau kita gendong, bahwa di dalam perutnya ada kotorannya, itu nggak apa-apa. Ya. Selama kita tidak yakin ada najis di bagian luar. Jadi kalau orang hidup itu yang teranggap ada nggak najis di luar badannya. Kalau ada, kita gendong, kita tidak sah sholatnya. Kita nggak peduli dengan yang ada di dalam perut orang hidup. Tapi kalau orangnya mati itu teranggap, ya, sehingga tidak menyebabkan mati tidak sah. Ya, kalau orang hidup tidak apa-apa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggendong siapa? Umamah, ya, cucu beliau ketika sholat. Ya, karena orang hidup itu ya di dalamnya ada kotoran, ya, dan najis itu nggak teranggap kalau di bagian dalam. Ya. Ini tentang najis yang dimaafkan bekas apa? Bekas cebok batu. Bekas apa? Najis, bekas najis dari cebok batu. Ya, demikian bisa kita sampaikan. Masih ada pembahasan lebih lanjut di syarat yang ketujuh ini belum selesai. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.